apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Nah, kakak mau ajak adik-adik itu bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi melainkan Tuhan. Bersama-sama kita pujikan, hidupku bukan milikku, tapi milik Allah. Ikutin gerakanku ya. Kita mau tenangkan hati kita mau memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami semua pada hari ini, sehingga kami dapat memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kita bentar lagi akan memulai firman. Aku mau ajak adik-adik untuk duduk, kita mau buka telinga kita mau siapkan hati kita mau mendengar, melihat, dan menanam firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan Yesus sahabatku. Siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagi. Yesus Bagiku
adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Wah, baik-baik saja ya. Adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitab kan? Oke, sudah, keren banget. Nah, ini Kak Widya membawa beberapa barang nih. Adik-adik bisa lihat nih. Kak Widya membawa baskom. Di dalam baskom juga nih, aduh, Kak Widya keberatan nih. Ada airnya. Lalu ada juga kain. Nah, kira-kira kita akan membahas apa ya hari ini? Ada yang tahu? Wah, bener banget. Kita akan membahas peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya atau dikenal dengan peristiwa Kamis Putih. Nah, bentar ya, Kak Widya akan taruh dulu baskomnya. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk sama-sama sekolah minggu walaupun melalui YouTube. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat mendalami firman Tuhan dan hati kami dapat menjadi tanah yang subur untuk menanamkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 hingga ayat 20. Boleh dibuka dulu Alkitabnya? Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 20. Akan Kak Widya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang kuutus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan melaksanakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi itu disebutkan bahwa Yesus itu tahu apabila dia sudah mencapai waktu kematiannya, sudah mau dekat. Dan lalu dia mengajak para murid untuk makan bersama. Ketika makan bersama, adik-adik tahu kan peristiwanya, yaitu peristiwa perjamuan malam terakhir. Habis makan tuh udah enak-enak makan, terus pada ngobrol. Lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba Yesus berdiri. Dia mengikatkan kain di pinggang, lalu dia tiba-tiba menuangkan air, tadi seperti dalam baskom. Tapi di Alkitab disebutkannya di dalam basi, tapi saat ini kita mengenalnya sebagai baskom. Nah, Yesus ini mulai membasuh kaki para murid-muridnya. Tapi pas sampai Simon Petrus, itu Simon Petrus tuh nolak kayak, loh Tuhan kan guruku, terus kenapa kok malah membasuh kakiku? Nah, adik-adik, perbuatan Simon Petrus ini merupakan hal yang wajar ya, karena pada saat zaman Yahudi kuno, itulah yang wajar adalah ketika hamba itu membasuh kaki tuannya, atau dalam hal ini yaitu ketika para murid harusnya membasuh kaki guru mereka. Harusnya yang wajar demikian, makanya Simon Petrus itu menolak. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab kepada Simon Petrus, Simon, kamu tuh gak bakal ngerti sekarang, udah kamu nurut aja, terus nanti kamu akan ngerti kok, kayak gitu. Tuhan istilahnya akan memberikan tanggapan kepada penolakan Simon Petrus itu seperti itu. Lalu dia juga sedikit mengancam nih, kalau nanti kamu nggak mau dibasuh, nanti kamu nggak akan dapat bagian dalam aku. Lalu akhirnya Simon Petrus pun mau untuk dibasuh kakinya, lalu Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus tuh mau untuk membasuh kaki ke-12 muridnya? Padahal kan Tuhan Yesus guru, Tuhan Yesus juga Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mau untuk membasuh kaki para murid-muridnya yang otomatis itu lebih rendah daripada dia? Nah, sekarang kita coba praktikkan ya cara Tuhan Yesus. Kita mau gerak-gerak sedikit nih. Nah, ketika Kak Widya, adik-adik, Kak Widya nanti akan mengatakan suatu indera. Nah, adik-adik harus mengikuti apa yang Kak Widya katakan. Misal Kak Widya berkata mulut, maka adik-adik harus memegang mulut. Ketika Kak Widya bilang telinga, adik-adik harus memegang telinga. Begitupun selanjutnya. Tapi nanti di tengah-tengah Kak Widya akan mengecoh adik-adik dengan memegang indera yang lain. Nah, nanti kita lihat ya, adik-adik bisa menang nggak lawan Kak Widya. Kita coba ya. Kita coba dulu. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang mulut. Oke, ini masih lancar-lancar aja ya. Kita coba lebih cepat lagi. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang telinga. Udah. Tadi adik-adik benar terus atau ada yang salah nih? Oh, mungkin ada yang udah jago, udah benar terus ya, tapi mungkin ada beberapa juga yang salah. Nah, adik-adik, dari game singkat tadi, adik-adik pasti tahu kan apa yang menjadi perbedaan. Adik-adik lebih gampang untuk mengikuti apa yang dilihat, apa yang Kak Widya lakukan. Jadi ketika Kak Widya megang telinga, padahal Kak Widya memintanya untuk memegang mulut, adik-adik bisa mengikutinya memegang telinga, bukan memegang mulut, karena adik-adik melihat Kak Widya untuk memegang telinga. Nah, begitu pula dengan Yesus. Daripada Tuhan Yesus hanya berbicara saja, ayo kalian harus saling mengasihi. Nah, Tuhan Yesus ini memberikan contoh untuk saling mengasihi dengan cara membasuh kaki. Tadi pada ayat
pertama itu disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Nah, bentuk kasih Tuhan Yesus itu adalah dengan membasuh kaki para muridnya, yaitu atau dengan namanya melayani. Melayani untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, pada hukum kasih kita juga diajarkan kan, kalau misalnya hukum yang pertama yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Dan yang kedua yang tidak kalah dengan hukum yang pertama yaitu mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus memberikan contoh untuk mengasihi sesama, bisa juga dalam bentuknya adalah melayani. Nah, Tuhan Yesus yang merupakan Tuhan dan Guru saja mau kok membasuh kaki para muridnya. Para murid juga harus saling membasuh kaki murid yang lain. Di sini Kak Widya bukan bermaksud untuk adik-adik harus membasuh teman yang lain ya, membasuh kaki teman yang lain. Tapi bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Misal nih, Kak Widya atau guru-guru yang lain itu meminta tolong adik-adik untuk memimpin doa waktu saat Zoom ataupun rekaman. Bisa juga membawa persembahan kalau misalnya dulu kita bisa offline ya. Terus juga waktu sekolah adik-adik diminta tolongi menjadi ketua kelas. Jadilah teladan yang baik untuk teman-teman sekitar adik-adik. Kalau misalnya ada tugas nih, yaudah kalian kerjain dengan baik. Ketika yang lain ribut, adik-adik memberikan contoh untuk bisa diam. Tidak hanya menegur, tapi juga harus melakukannya dengan baik. Nah, semoga adik-adik mengerti apa yang Kak Widya katakan dan firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati adik-adik dan adik-adik harus melakukannya setiap harinya. Sebelum kita mengakhiri, kita mau ayat hafalan dulu yuk. Ayat hafalannya hari ini kita buka dari Efesus 5 ayat 21. Bisa dilihat di sini nih. Kita bisa lihat di sini Efesus 5 ayat 21. Oke, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, nanti adik-adik hafalin ya di rumah. Nanti Kak Widya akan ngecek ke papa mama kalian. Kalian udah ngafalin ayat hafalan belum hari ini? Oke. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan teladan kepada kami dan semoga kami dapat menjadi teladan untuk teman-teman di sekitar kami dan kami bisa melayani dengan baik sesuai dengan ajaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, tolong berkati keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa ya ayat hafalannya dari Efesus 5 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati. Salam